Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para yang mulia, rekan-rekan saya, para hakim tinggi, para senior saya yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat berjumpa bersama dalam rangka orientasi hakim tinggi. Kebetulan saya diberikan materi teknik penelaahan berkas banding, kajian bundel A dan bundel B, serta teknik membaca yang efektif. Bapak-Ibu sekalian, saya rasa teknik penelaahan berkas ini tidak ada standar yang baku. Namun demikian, perlu kiranya rekan-rekan hakim tinggi yang baru kiranya perlu ada pelatihan ini atau orientasi ini dalam rangka meningkatkan kualitas dalam pemeriksaan perkara itu. Selama ini kita, termasuk saya, untuk menjadi hakim tinggi itu mengikuti jejak para senior. Padahal jejak para senior itu eranya sudah berbeda dengan saat ini. Kalau dulu itu konsep putusan banyak masih membuat putusan itu tulis tangan. Saat ini dengan gerusan waktu maka akan berubah. Oleh karena itu orientasi ini sangat dibutuhkan. Kami dan kawan-kawan konsultasi dan minta saran dari sesepuh kita, Pak Tuaka dan para hakim agung. Kami berdiskusi tentang hal ini. Nah, kesimpulannya bahwa pembelajaran atau orientasi untuk hakim tinggi saat ini sangat perlu sekali. Namun sayangnya ternyata yang ikut pada periode ini banyak senior-senior saya. Bahkan ada yang sudah lulus jadi WKPTA. Lah malu rasanya saya. Inilah, namun demikian dengan pembelajaran ini kita bersama-sama belajar untuk sharing bersama dalam rangka peningkatan kualitas bagi kita bersama. Kemudian tidak lupa dari harapan atau tujuan dari pembelajaran ini, peserta mampu merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengevaluasi atas berkas perkara tingkat banding. Tujuan pertama, kemudian mengidentifikasi hambatan dalam membaca efektif serta mencari solusi untuk menjadi pendapat hakim dalam perkara yang diperiksa. Ini tujuan atau yang diharapkan. Sebelum melangkah kepada materi ini, mengapa dalam pembelajaran ini sangat diperlukan? Dengan adanya pembatasan penyelesaian perkara yang maksimal 5 bulan dan prakteknya di seluruh PTA itu 1 bulan diharuskan selesai. Akibatnya apa? Banyak rekan-rekan kita yang mengambil jalan pintas, mengambil aliran cepat. Ada yang beraliran, pokoknya masuk pertama, periksa, cari kesalahannya tentang terutama advokat, kuasa. Cari kesalahan itu. Supaya apa? Hasilnya supaya nanti supaya di NO. Lah ini cara lama ini. Kita usahakan sedemikian rupa kalau memang itu kuasa, sepanjang kuasa itu bisa ditoleransi, mari kita perbaiki bersama-sama. Sepanjang di tingkat banding itu tidak dipermasalahkan, bagaimana langkah kita? Itu. Yang kedua, terkadang kita ini karena dikejar oleh SIPP dalam rangka mengejar 1 bulan, dengan adanya eksepsi, kita malas
kalau kita membuat putusan sela untuk diperiksa di tingkat pertama. Nah, apa bisa kita nanti memeriksa di tingkat banding dengan mendatangkan para pihak? Sebenarnya bisa-bisa saja. Namun hal seperti ini masih untuk kita jarang dipraktekkan. Nah, pada kesempatan inilah nanti langkah yang ke depan bagaimana untuk bisa melaksanakan seperti ini. Yang kedua, apakah kalau kita ini membuat putusan sela, bagaimana hakim tingkat pertama dengan memeriksa secara cepat? Ini juga tergantung kita, pembinaan dari hakim tinggi itu sendiri. Oleh karena itu, ketika hakim tinggi diberikan berkas bundel A dan bundel B dari ketua, kalau dulu kita masih leha-leha, bisa 1 minggu, 2 minggu, berkas itu baru kita baca. Sekarang beda lagi. Kalau sudah sekarang ini begitu disampaikan, hitungannya bukan hari, jam. Kita membaca berkas dan kita tuangkan di dalam pendapat hakim. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum ini sudah ada pelatihan PP tingkat banding. Di PP tingkat banding itu harus kita matchkan dulu. Makanya Pusdikat kemarin sebelum orientasi hakim tinggi ini kita bagaimana mensinkronkan antara PP tingkat banding dengan hakim tinggi. Jangan sampai nanti hakim tinggi sudah lari, sementara PP masih berhenti atau baru berjalan. Oleh karena itu kemarin sengaja bahwa dilaksanakan pelatihan itu hakim PP tingkat banding dulu, baru hakim untuk orientasinya. Nah, secara checklist tentunya kalau ada perkara banding kepada kita, pertama-tama jenis perkara tingkat pertama itu apakah yang diperiksa itu perkara apa? Ini harus jelas jenisnya. Kalau perkara itu perkara sengketa perkawinan, berarti kita akan memperhatikan sidang tertutup, sidang terbuka, dan sebagainya. Nah, kalau perkara itu perkara selain itu, maka jangan sampai kita menggunakan sidang tertutup, kecuali hal-hal tertentu. Nah, ini yang kedua, kita meriksa di bundel A, apakah memakai kuasa atau tidak? Advokat yang lama itu masih dipakai atau tidak? Sekarang ini apakah jangan sampai kuasa ini kuasa yang baru lagi. Apakah masih sama kuasa yang lalu di tingkat pertama dengan kuasa di tingkat banding? Ini walaupun kelihatannya remeh, kita terlena dengan ini karena apa? Biasa hakim tinggi itu menyerahkan kepada PP untuk duduk perkara. Padahal ini menentukan. Nah, selanjutnya adalah apakah ada permohonan sita dan adakah penetapan sita, terus serta berita acara dalam sita itu sendiri. Kita akan periksa dulu. Nah, kemudian baru bas dan bukti-bukti surat lainnya. Bapak-Bapak sekalian, inilah checklist di bundel A. Selanjutnya, secara umum, secara acak saja, jenis perkara di bundel B. Kembali lagi, jenis perkara ini perkara apa? Kemudian, apakah maka kuasa atau tidak ini setelah banding ini? Nah, yang banding, apakah semua penggugat atau semua tergugat atau siapa yang saja yang mengajukan banding? Ini perlu. Bagaimana kalau di dalam perkara itu ternyata yang aslinya di tingkat pertama itu penggugatnya itu ada 5, ternyata kalah mengajukan banding, yang banding hanya penggugat 1 dan penggugat 2. Bagaimana nasib untuk penggugat 3, 4, 5 didudukkan sebagai di tingkat banding? Ini juga harus kita jeli dalam hal ini. Kemudian selanjutnya pernyataan banding, apakah masih tenggat bandingnya itu masih ada enggak 14 harinya? Nah itu, tenggang waktu, tenggat waktu ini. Kemudian selanjutnya adalah memori banding. Kalau di tingkat kasasi, memori banding ini merupakan kewajiban. Namun di tingkat banding, ini kasasi tadi, kalau di tingkat banding,
ini memori banding tidak wajib. Karena apa? Karena kita adalah yudek faksi yang memeriksa dari awal. Apakah ada di dalam memori mana yang keberatan? Kalau tidak ada memori banding bagaimana kita menyikapi? Tetap saja kita memeriksa dari awal. Kemudian juga kontra memori banding. Pertanyaannya bagaimana kalau pihak pembanding tidak membuat memori banding? Sementara terbanding, walaupun tidak ada memori banding, dia membuat kontra banding. Nah ini juga variasi. Ketika dulu masih bertugas di Lombok, banyak terjadi ini penggugat atau pembanding tidak mengajukan memori banding, tetapi pihak terbanding mengajukan kontra banding. Otomatis dengan menguatkan putusan tingkat pertama biasanya. Nah kemudian tambahan bukti dan surat-surat lainnya. Ini hal-hal yang juga perlu bagi kita untuk cermati bersama. Selanjutnya, yang perlu untuk dalam rangka membaca banding ini, diresume dulu tentang surat kuasa, diresume tahapan pemeriksaan, apakah di tingkat pertama, apakah dalam pemeriksaan perkara tersebut dalam persidangan sudah melalui tahapan-tahapan yang benar. Ini terkait dengan hukum acara. Apakah saat banding kuasa tingkat pertama masih tetap atau sudah berganti advokat? Ataukah prinsipal mengajukan banding tanpa didampingi advokat dan seterusnya? Ini perlu juga kita cermati bersama dalam rangka apa? Untuk memudahkan kita di dalam membuat pendapat hakim. Kemudian selanjutnya adalah tentang resume bundel B. Tadi kan resume bundel A-nya. Kemudian resume ini kita resum tentang panggilan, apakah yang sudah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan seterusnya. Apabila pihak itu ternyata tidak hadir, ketidakhadirannya itu alasannya apa. Kemudian resume tentang permasalahan. Nah ini, resume tentang permasalahan yang menjadi pokok sengketa, yaitu sengketa perkara yang sedang banding. Ini biasanya dituangkan di dalam memori banding. Banyak juga di dalam memori banding tidak dituangkan tentang keberatan tentang sedetail-detailnya kuasa itu. Maklumlah, kadang-kadang tidak semua yang banding itu didampingi kuasa. Nah, sementara hakim tinggi, sekarang pertanyaannya apakah jika tidak dipermasalahkan surat kuasa, kemudian ternyata hakim tinggi menemukan surat kuasa yang berpotensi cacat formil, bagaimana langkah kita? Ini juga kita antisipasi bersama. Sepanjang bisa diperbaiki, mengapa tidak? Kita tidak perlulah terlalu ekstrim, kita terlalu formal dengan mengesampingkan itu, membuat para pihak sudah biaya banyak-banyak. Ini dulu ini terjadi ini di Lombok ini. Kalau di Lombok dulu pihak perkara sudah habis ratusan puluhan juta, ternyata ujung-ujungnya hakim tingkat banding hobinya itu mencari kesalahan dari kuasa. Akibatnya apa? Perkara di NU. Bahkan dicap kalau perkara siapa yang menangani NU. Ini cari resiko, cari enaknya sendiri, ataukah memang seperti itu? Nah ini nanti kita perlu diskusikan bersama. Kemudian resume tentang memori banding dan kontra memori banding. Apa yang menjadi acuan di sini? Apa yang menjadi pokok keberatan atas putusan hakim tingkat pertama? Ini perlu kita kaji. Sehingga gambaran identifikasi masalah itu menjadi jelas. Tidak secara umum. Nah, perkara ekonomi syariah, misalnya, pihak itu tidak mempermasalahkan akadnya. Ternyata di tingkat banding hakim tinggi berpendapat bahwa akadnya tidak sah. Nah, ini juga kita perlu pertanyakan. Kalau memang yang tidak menjadi pokok keberatan dari pihak itu, janganlah terlalu diungkit-ungkit sepanjang itu menjadi tidak keberatan dari pihak. Kita tidak perlu terlalu mencari-cari seperti itu. Nah, secara formalnya saja. Tetapi demikian juga jangan terlena kalau kita memberikan
penilaian terhadap pendapat kita. Selanjutnya, hakim jangan mudah menjatuhkan putusan tidak dapat diterima. Ini kata Pak Yahya Harahap ini. Karena menemukan kekurangan, kelemahan, dan kesalahan yang pada dasarnya dapat diperbaiki di tingkat banding. Sebab apa? Proses tingkat banding persidangannya adalah berupa yudek faksi. Hakim yang mudah menjatuhkan putusan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurna, disebut hakim yang berpandangan sempit atau formalistik. Apakah masih ada? Di antara kita masih ada. Namun demikian, untuk hakim milenial saat ini, hakim-hakim yang baru, era-era HP, insya Allah tidak lagi seperti itu. Nah, kemudian ini bukan pedoman sih, tapi ini semacam apa ya? Kira-kira dapat menjadi secara umum lah ini apa itu di buku 2 juga ada hal-hal yang secara umum harus kita baca adalah daftar isi berkas, itu isinya apa saja. Kemudian yang ada di dalam itu biasanya asli salinan putusan tingkat pertama. Kita bisa baca, terkadang apa? Terkadang pihak itu atau orang lupa. Meja 3 kadang-kadang lupa mengambilnya dari laptop yang belum diperbaiki, atau putusan itu bukan putusan itu masih konsep, dan itu yang disampaikan kepada para pihak ini juga harus hati-hati. Oleh karena itu salinan putusan tingkat pertama ini juga penting untuk kita ketahui bersama. Oleh karena itu di dalam itu biasanya di Bundel B ditunjukkan putusan aslinya. Kemudian relas pemberitahuan isi putusan itu juga ada. Selanjutnya akte permohonan banding, relas pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding, memori banding dan tanda terima memori banding jika ada ini. Kemudian relas pemberitahuan memori banding pada terbanding, ini juga jika ada. Selanjutnya dari pemberitahuan ini kita selanjutnya adalah meresum pada resume Bundel B. Dalam hal ini hakim, ini kembali pada tadi ya, hakim yang memudah menjatuhkan tadi. Selanjutnya ini pedoman membaca berkas banding selanjutnya adalah surat keterangan panitra jika para pihak tidak mengajukan memori banding. Nah ini, atau para pihak tidak mengajukan kontra memori banding. Ini bisa kita lihat dari surat panitra, pernyataan itu tadi seperti apa, surat keterangan dari panitra. Kemudian kita harus secara cepat juga relas pemberitahuan untuk memeriksa perkara atau inzage. Ini secara sepintas sebenarnya kalau sudah biasa tidak membutuhkan waktu lama ini. Tetapi ini harus kita catat yang hal-hal pokok itu. Hal-hal yang menjadi dasar. Kemudian berita acara pemeriksaan atau inzage ini bila ada. Selanjutnya adalah surat keterangan panitra. Jika para pihak tidak memeriksa atau inzage. Kemudian surat kuasa dan surat advokat yang masih berlaku. Ini kita periksa juga. Namun demikian sekali lagi, apabila di tingkat pertama, di tingkat banding itu, di dalam memorinya tidak terlalu mengotak-atik terhadap surat kuasa ini, ya janganlah hakim tinggi itu juga jangan terlalu saklek. Nah, kalau memang ternyata kesalahannya tidak fatal-fatal amat, ya bisalah kita cari jalan keluarnya. Namun demikian kalau memang kesalahan formil yang fatal sifatnya, maka tidak ada salahnya hakim tinggi dalam pendapatnya itu bahwa surat kuasanya adalah surat legal standing dari kuasa itu tidak bisa, karena itu kuasanya tidak sah dan seterusnya. Terus asli bukti setor biaya banding ke PTA serta bukti setor biaya PNBP. Nah, ini yang seperti ini menjadi pandangan kita bersama. Kemudian seluruh dokumen dari Bundel B itu di-scan dan dimasukkan ke dalam CD, tetapi tidak dalam file PDF. Ini urusannya administrasi itu.
perkara yang dimohonkan banding agar terlebih dahulu diinput datanya ke dalam SIPP pengadilan agama pengaju. Ini sudah hakim tinggi tidak sampai sedalam itu. Nah, kemudian bundel A dan bundel B masing-masing digandakan rangkap 3, 1 asli dan 2 fotokopi biasanya. Kemudian dalam waktu satu bulan sejak permohonan diterima, berkas perkara banding bundel A dan bundel B harus sudah dikirim kepada pengadilan tinggi agama. Ini contohnya agama Medan dan seterusnya ini. Ini yang terjadi, ini pengirimannya nih. Nah, bagaimana sikap kita kalau sudah ada PMH atau PHS, biasanya tidak lama-lama lagi kita ini begitu diberikan perkara langsung memeriksa berkas yang ada itu secara cepat dan tepat. Kemudian tentang berkas banding secara ekor, ini sudah disampaikan di bagian administrasi banding, nanti bisa diperdalam. Ini kita hanya bagaimana hakim tinggi ini melihat secara cepat tentang banding apabila bandingnya itu berupa ekor. Tentu kita verifikasi kelengkapan berkas dulu atau di checklist kelengkapan berkas adalah form untuk melakukan penilaian pelengkapan kesesuaian data. Ini yang ada dalam aplikasi SIPP banding yang dikirim melalui ekor oleh pengadilan tingkat pertama. Ini perlu kita mengetahui tentang ini, walaupun tidak ahli, tapi perlu kita tahu. Syukur sudah bisa melaksanakan. Kemudian nanti ada tandanya di sana, belum verifikasi. Ini jadi dokumen belum diverifikasi oleh petugas. Kemudian nanti akan menunjukkan data itu valid. Nah, ini berarti dokumen tersebut benar dan sudah diverifikasi. Kalau sudah banding biasanya ini otomatis. Namun demikian ada juga yang belum valid. Nah, dokumen ini yang perlu perbaikan dan sudah ada mekanisme perbaikan. Ini secara cepat ini seharusnya. Apabila ada dokumen yang salah, maka secara sistem bisa mengambilkan dokumen ekor dan dilakukan perbaikan oleh pengadilan pengaju. Ini harus hakim tinggi, walaupun secara teknis tidak sama dengan petugas operator, kita tetapi perlu mengingatkan seperti ini. Kemudian opsional sekarang, dokumen bersifat tidak wajib, ini gambar 10 komposisi verifikasi ekor, fitur upaya hukum banding, 11 tugas meja 1 perdata, dan seterusnya. Ini di dalam pemeriksaan tingkat banding di administrasinya, dan secara elektronik ini sudah disampaikan oleh pemateri tentang yang khusus tentang ini. Kemudian masih juga bundel A dan bundel B yang secara ekor, ini tentu kita akan lihat dulu di berkasnya itu surat gugatannya seperti apa, penetapan hakim apa sudah ada, penetapan penggantian pengganti, penetapan jurusita, penetapan hari sidang, penetapan penunjukan hakim mediator, kalau ini di tingkat pertama itu code kalender, berita acara jawaban dan sebagainya. Ini juga perlu kita lihat bersama untuk menentukan apakah di dalam pemeriksaan di tingkat banding nanti seperti apa. Kemudian berita acara, tentu ada replik, duplik, dan sebagainya. Berita acara putusan sela jika ada. Kemudian berita acara kesimpulan jika ada. Terus tentu surat kuasa, penetapan sita, berita acara sita. Terus kemudian ada lagi bukti awal. Kemudian surat-surat lainnya. Kalau ada juga berita acara pemeriksaan tempat. Nah, ini juga di tingkat pertama, apakah semua data-data ini sudah dilakukan? Perlu kiranya sebagai hakim pembaca berkas mengetahui secara umum seperti ini. Kemudian tentu salinan putusan itu sendiri, akte bandingnya, ini juga kita periksa, memori banding, kontra memori banding kita periksa juga. Jadi apa menjadi yang menjadi keberatan pembanding dan apa tanggapan dari terbanding yang tertuang dalam kontra memori banding, sehingga kita sudah ada gambaran di sana. Nah, kemudian insage, terus biaya banding. Tidak lupa juga surat kuasa
banding, pengguna dapat menambahkan catatan jika sekiranya masih diperlukan dalam catatan banding. Nah, seperti ini perlu kita laksanakan bersama, mudah-mudahan hakim tinggi nanti bisa menjadi hakim tinggi yang berkualitas. Terima kasih. Secara singkat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, nanti bisa secara Zoom kita laksanakan kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Hakim tinggi.